Dipersembahkan oleh Pak, lebih susah mana ngadepin mahasiswa atau presiden, Pak? Tergantung. Tergantung. Tergantung gimana, Pak? Kalau mahasiswa itu kita bisa lepas, terbuka gitu ya. Tapi dengan presiden kan terikat dengan protokol kan. Jadi ada batasan-batasan, apalagi saya kebetulan sama-sama dari Jawa. Pak Jokowi juga Solo, saya dari Madiun, sehingga tradisi kultur Mataramannya sangat kental, dan itu yang membuat komunikasi saya dengan beliau sangat rileks ya, sangat lancar gitu. Karena cuman ada hambatan saya dengan beliau adalah masalah anggah ungguh gitu. Karena saya dengan beliau presiden kan saya harus terus sudah terbiasa dibentuk di dalam keluarga kromo inggil. Jadi dengan beliau kromo inggil menyampaikan dengan bahasa Jawa halus kan. Tapi Pak Presiden juga dengan saya kromo inggil juga. Ya ini menjadi pikuk jadinya gitu. Tapi kan kromo inggil harus juga dimengerti dengan kromo inggil kan, Pak? Tidak juga. Oh, jadi begitu. Mestinya Pak Presiden dengan saya, karena saya pembantu beliau harus ngoko dengan saya. Okay. Jadi bahasa kasar, bahasa ngoko artinya. Saya yang harus kromo inggil dengan beliau. Tapi Pak Presiden kalau saya kromo inggil, beliau juga kromo inggil. Nah, jadi nggak nyambung gitu. Nah, salah satu contohnya Pak, kalau sedang berdiskusi dengan Presiden dengan kromo inggil tuh boleh sedikit dipraktekkan nggak Pak? Misalnya lagi bahas apa sih Pak? Nun sewu Bapak Presiden, kepareng matur gitu. Nanti Pak Presiden mestinya ya ada apa? Ono apa kan mestinya begitu. Tapi Pak Presiden wonten menapa Pak gitu. Oh. Jadi nggak nyambung. Gitu ya. Baik. Kalau Kuku, monggo Kuku. Aku gimana? Nggak usah. Kamu bukan presiden ya, kamu Kuku, nggak apa-apa. Bukan siaran Jawa. Nggak usah pakai bahasa kromo inggil, nggak apa-apa. Kemeriki Pak, aku kemeriki itu artinya apa ya? Begini, tadi saya tertarik dengan apa yang Prof bilang ketika mencuri-curi buku pelajaran dari kakak-kakaknya Prof waktu itu. Ya. Di saat umur-umur segitu, kalau saya sih pikirannya mencuri jambu, mencuri belimbing, Prof kepikiran buat mencuri buku-buku. Saat itu tuh gimana proses kepikirannya? Nyuri buku gitu, atau mau saya belajar. Bukankah itu kan Prof juga bilang kalau itu lingkungan keluarganya, lingkungan pendidikan gitu. Jadi harusnya kakaknya ini belajar aja. Kenapa Prof harus nyuri-nyuri waktu itu gitu? Jadi saya kebetulan kan nomor 6, sehingga ada 5 kakak saya yang ada yang di SMA. Bahkan juga ada yang di SD ya. Jadi suasana hari-hari itu ributnya itu rebutan pensil. Dulu waktu masih sabak, sabak pakai grip itu, rebutan sabak. Kemudian buku juga begitu, saling ngambil gitu ya. Bahkan pernah kakak saya itu membawa pulpennya ayah saya itu. Dulu pulpen Aero itu pulpen yang paling bagus, mahal itu. Dibawa ke sekolah itu ribut rumah itu. Jadi ini yang membuat saya merasa mungkin saya di antara angkat anak-anak desa waktu itu mungkin saya yang paling maju. Paling maju dan paling revolusi mental di zamannya ya. Tepuk tangan dong buat. Nah, oke. Sebelum ke Dokter Sabrina ya, bicara soal revolusi mental, ini di sini tuh saya ingat bahwa Kang Maman ini kan pernah mendapat penghargaan tokoh revolusi mental dari Bapak ya. Betul. Kenapa Kang Maman sih Pak? Ya memang layak itu. Karena beliau termasuk perintis, gagasan-gagasannya sangat progresif dan betul-betul bisa menjadi faktor pengubah lah kalau di dalam sepak bola itu. Nah, Kang Maman? Dia kalau dalam satu tim kemudian Kang Maman masuk, itu bisa berubah permainan. Wih, begitu bener ya Kang Maman? Gimana tuh? Saya juga kaget waktu tiba-tiba diberitahu untuk itu, karena saya nggak pernah mengajukan diri. Ya. Tapi ternyata Kemenko PMK di bawah Pak Muhadjir melihat gerakan literasi yang saya lakukan. Sedari Pak Menko masih Menteri Pendidikan. Bahkan ada satu peristiwa di mana ada 4 anak Wonogiri ingin meminta Presiden supaya ada pengiriman buku gratis yang dibiayai oleh negara. Beliau jalan kaki selama 3 bulan dari Wonogiri ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden. Dan langsung yang menerima Pak Muhadjir. Ya. Dan yang Kang Maman termasuk yang punya inisiatif supaya ada sedekah buku
Jadi waktu itu PT Pos kita minta untuk semua instansi mengumpulkan buku-buku tadi itu buku bekas lah, buku bekas dalam tanda petik, kemudian kita kirim sesuai dengan permintaan dari masing-masing lembaga pada yang sesuai dengan permintaannya, kemudian kita kirim. Tepuk tangan dong untuk Kang Maman juga. Cuma saya satu-satunya yang tidak dibelikan sepatu oleh Pak Muhadjir. Oh, teman-teman yang jalan kaki dibelikan sepatu yang harganya 3 jutaan per orang. Tuh fotonya dan ditandatangani pula sama beliau. Oh ini ya. Itu bahkan sepatu olahraganya Pak Muhadjir dikasih dan dibeliin lagi sepatu. Oh Kang Maman nggak kebagian ya? Nggak kebagian. Nanti saya beri deh. Ya. Maksudnya itu. Aduh, ternyata nih ada manfaatnya ya Q&A buat Kang Maman ya. Oke, sedikit saja. Saya malah sudah lupa itu. Sedikit saja Dokter Sabrina sebelum kita ke box selanjutnya. Oke, iya Prof. Mungkin sekarang kan Prof tentunya sangat sibuk, banyak yang dipikirin ya Prof. Dan ada nggak sih Prof kebiasaan terkait kesehatan yang biasanya Prof lakukan? Karena pasti kan butuh kesehatan mental dan fisik yang baik juga ya Prof ya. Dengar-dengar pernah saya baca katanya Prof hobi bersepeda juga Prof. Saya sejak remaja memang perhatian terhadap kesehatan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum, mudah-mudahan sampai nanti tidak ada penyakit yang berkaitan dengan degenerasi ya. Saya detak jantung saya dalam keadaan istirahat masih di bawah 60. Kalau tidur saya bisa 55 gitu. Sehingga kalau olahraga, kalau untuk sampai 130, 135 itu perlu durasi yang cukup panjang. Artinya katanya dokter, saya konsultasi ke dokter katanya itu jantung yang bagus katanya. Ya. Tetap dengan pengawalan kan Pak? Ya cukup satu orang saja, ajudan saja, dan nggak sampai rame-rame kayak itu. Bahkan saya kadang-kadang, dan saya senang nggak ada yang kenal dengan saya kan, karena saya bukan warganet yang serius kan. Jadi kalau di MRT sendiri itu nyaman aja gitu. Walaupun 1-2 kali juga ada yang ngonangi gitu. Oh gitu ya. Kemudian biasanya Jumat saya pagi sepeda dari rumah. Karena itu jaraknya kalau langsung itu kira-kira hanya 8 kilo, saya putar dulu Senayan. Sekitar target 20 kilo sampai kantor. Nanti di sana sudah ada karyawan, teman-teman yang menunggu untuk olahraga Jumat bersama. Baik, tepuk tangan luar biasa. Gitu, nanti saya minta saran lagi mana yang bagus untuk saya. Dokter nanti boleh dikasih tips-tips juga ya dok. Baik, kita lanjut dulu Pak untuk box selanjutnya. Berkenan untuk pilih box nomor berapa? Oke. Wah ini berapa ya? Setelah 2 itu genap ya. Ya, sekarang ganjil. Nomor boleh. 5. Iya. Oh nomor 5, langsung di bawahnya 2. Kita buka box nomor 5. Iya. Berisi tentang topik arus mudik. Oke, silakan arus mudik, mungkin boleh Kukuh mengawali. Kukuh nanti mudik nggak? Asli mana Kukuh? Malang, saya Malang. Loh sama dong kayak bertetangga dong. kamu aja. Tetanggaan jangan-jangan. Berarti boleh bahas soto Lombok aja ya? Nggak saya. Oke, silakan. Iya Prof. Soto Lombok atau rawon rampal juga boleh. Oh, rawon nguling gimana Prof? Rawon nguling juga boleh. Tapi rampal lebih enak ya Prof? Dua-duanya enak. Jadi tadi kan Prof sudah siap nih, udah ready, udah udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk itu. Kira-kira nih kan tadi Prof juga udah ada berkaitan dengan sosmed, pasti akan ada aja, udah sesiap apapun pasti akan ada aja yang kritik, udah sesiap apapun, udah sebagus apapun pasti ada yang kritik. Gimana cara Prof ngadepin kritik itu semua? Justru yang saya cari itu kritik itu, karena dengan kritik itu kita bisa segera melakukan pembenahan. Dan 70 saya kira share dari aktif yang di sosmed untuk memberikan masukan dalam mudik itu sekitar 30%. Untuk memberi masukan terhadap 40% dari media. Jadi media saya mainstream. selalu mantau ya. Karena tidak mungkin kita mengandalkan dari aparat. Aparat sedang kerja juga, dia tidak mungkin memberikan informasi. Justru andalan saya adalah saya selalu mengikuti di sosial media, kemudian termasuk media massa, terutama TV.
TV saya selalu pantau. Metro TV kan? Iya, Metro TV. Ya dong. Iya, pasti. Karena dia kan on the spot ya, terutama yang live itu kita bisa ngecek di mana yang macet. Saya kadang-kadang jam 11 masih nongkrong di pangkalan di Jasa Marga untuk ngecek semua petanya kondisi seperti apa. Karena kita harus mengambil keputusan. Dan saya sudah tahu agak hafal ya titik-titik mana yang harus kita beri perhatian pada waktu mudik. Misalnya tol Cipali ke Kali Kangkung, kemudian kalau penyeberangan ya Merak Bakauheni. Itu adalah titik yang paling krusial yang harus kita beri perhatian sangat khusus. Gitu. Kalau nggak pernah libur, nggak pernah cuti, lalu keluarga gimana? Mereka nggak protes, Pak? Nggak di-blok, Pak, WhatsApp-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.